Silaturahmi alim ulama PBNU menyepakati agar Yahya Khalil Stakuf tidak mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU dan menuntaskan hingga muktamar tahun depan. Sikap ini merespons keputusan rapat pengurus Syuriah PBNU yang meminta Yahya Khalil Stakuf untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum PBNU. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Nasib Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf selamat usai hampir dimaksulkan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Gus Yahya tak jadi dimintakan mundur dari Ketua PBNU usai alim ulama PBNU menggelar rapat pada Minggu malam 23 November 2025 yang dihadiri lebih dari 50 kiai di tanah air. Hasil rapat kepengurusan PBNU itu menyatakan Gus Yahya tak bisa diberhentikan sebelum masa jabatan di PBNU habis. Khatib Am PBNU Ahmad Said Asrori menyatakan pergantian kepengurusan PBNU sesuai ADART, yakni ada di majelis tertinggi Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar tahun depan. Di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu datil bain itu. Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah memang. Tapi ini semua sepakat, itu yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang muktamarnya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% ini. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Sementara Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan hasil rapat harian Syuriah yang ditetapkan pada 20 November lalu tak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan siapapun, baik pengurus lembaga maupun mandataris. Hasil rapat harian Syuriah hanya mengikat di antara anggota Syuriah saja. Gus Yahya mengklaim para kiai yang bertemu di kantor PBNU menyadari bahwa polemik itu tidak menimbulkan maslahat. Apa yang terjadi dengan rapat harian Syuriah yang lalu berikut yang disebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada ADART, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Prof. Burhanuddin Muhtadi menilai kisruh yang terjadi di tubuh PBNU lantaran adanya konflik internal antar elit. Burhan menilai masing-masing pihak harus mengedepankan islah demi kepentingan NU dan bangsa. Cari jalan tengah yang terbaik buat NU, buat bangsa ini, dan buat Nahdien. Karena terus terang kalau terjadi pertengkaran antar elit itu tidak elok. Ya. Jadi kita betul-betul berharap kebijakan dan keikhlasan dari para kiai itu menyelamatkan NU dari perpecahan dan berpikir buat kepentingan NU dan bangsa yang lebih besar. Saya tidak berharap lebih daripada itu, karena buat saya NU ini aset bangsa ini. Jadi jangan sampai NU terpecah, karena yang rugi bukan hanya NU, tapi bangsa kita. Di sisi lain, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mencabut mandat Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Gus Yahya untuk urusan internasional. Rais Am menilai Holland diduga terafiliasi dengan jejaring yang berpotensi mencederai posisi politik luar negeri PBNU. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.